Saya Dalfregena Filomensia, mahasiswa program studi ilmu politik semester 2 kelas C, Universitas Nusa Cendana. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang pemikiran politik dari seorang filsuf bernama John Locke sebagai tugas UAS dari mata kuliah Pemikiran Politik Barat dengan dosen pengampu Bapak Kifta Sabaat, SIP MIP. Selamat menyaksikan. John Locke adalah seorang filsuf berkebangsaan Inggris. Ia lahir pada 28 Agustus 1632. John Locke menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empiris. Locke menekankan pentingnya pendekatan empiris dan eksperimen-eksperimen di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Di dalam bidang politik, Locke dikenal sebagai filsuf negara liberal yang menandai lahirnya era modern. Ia meninggal pada 28 Oktober 1704. Salah satu pemikiran Locke yang paling berpengaruh dalam sejarah filsafat adalah mengenai proses manusia memperoleh pengetahuan. Menurut Locke, seluruh pengetahuan manusia bersumber pada pengalaman manusia itu sendiri. Posisi ini adalah posisi empiris yang menolak pendapat kaum rasionalis yang mengatakan bahwa sumber pengetahuan manusia itu berasal dari rasio atau pemikiran manusia itu sendiri. Locke berpendapat bahwa sebelum seorang manusia mengalami sesuatu, pikiran atau rasio manusia itu masih kosong. Situasi tersebut diibaratkan Locke seperti sebuah kertas putih yang kemudian mendapatkan isinya dari pengalaman yang dijalani oleh manusia. Rasio manusia hanya berfungsi untuk mengolah pengalaman-pengalaman menjadi pengetahuan, sehingga sumber utama pengetahuan manusia menurut Locke adalah pengalaman. Dalam bukunya yang berjudul Two Treatises of Civil Government atau dua tulisan tentang pemerintahan, Locke menyampaikan pandangannya dengan menganalisis tahap-tahap perkembangan dalam masyarakat. Locke membagi perkembangan masyarakat menjadi 3 bagian, yakni tahap keadaan alamiah, tahap keadaan perang, dan tahap keadaan negara. Negara dalam pandangan Locke dibatasi oleh warga masyarakat yang merupakan pembuatnya. Untuk itu, sistem negara perlu dibangun dengan adanya pembatasan kekuasaan yang dilakukan dengan cara yang pertama, membentuk konstitusi atau undang-undang yang ditentukan oleh parlemen. Yang kedua, adanya pembagian kekuasaan dalam 3 unsur. Yang pertama, legislatif, membuat undang-undang. Yang kedua, eksekutif, melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga, federatif, yaitu mengatur masalah bilateral. Yang berikut hubungan antara agama dan negara. Pemikiran Locke mengenai hal ini terdapat dalam tulisannya yang berjudul Surat-surat mengenai Toleransi atau Letters of Toleration. Locke menegaskan perlu adanya pemisahan yang ketat antara unsur agama dan juga unsur negara, sebab tujuan dari masing-masing telah berbeda. Tujuan dari negara adalah untuk melindungi hak dasar warga negara di dunia ini, sedangkan agama mengusahakan keselamatan jiwa manusia untuk kehidupan abadi di akhirat kelak. Jadi, negara berfungsi memelihara kehidupan di dunia, sedangkan agama berfungsi menjalankan ibadah kepada Tuhan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Agama adalah urusan pribadi, berbeda dengan negara yang merupakan urusan masyarakat umum. Pemisahan antara keduanya haruslah ditegaskan dan masing-masing tidak boleh mencampuri urusan satu dengan yang lain. Negara tidak boleh mencampuri urusan keyakinan religius manusia, sedangkan agama tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat menghalangi atau menggagalkan pelaksanaan tujuan negara. Bila negara berkehendak menghalangi kebebasan beragama dari warga negaranya, maka rakyat berhak untuk melawan. Tentang agama, pandangan Locke mengenai agama bersifat deistik. Ia menganggap bahwa agama Kristen adalah agama yang paling masuk akal dibandingkan dengan agama lain, karena ajaran-ajaran Kristen dapat dibuktikan oleh akal manusia. Pengertian tentang Allah juga
disusun berdasarkan pembuktian-pembuktian Luke yang berangkat dari kenyataan bahwa manusia adalah makhluk berakal budi, sehingga pastilah disebabkan oleh tokoh pencipta yang mutlak dan maha kuasa, yaitu Allah. Ia meyakini bahwa Alkitab ditulis oleh ilham ilahi. Namun, ia juga menyatakan bahwa setiap wahyu ilahi haruslah diuji oleh rasio manusia. Sekian pemaparan materi saya. Terima kasih telah menonton video ini.